IHSG masih bergerak penuh tekanan. Rupiah melemah terhadap dolar AS. Investor asing masih mencatat aksi jual. Dan pertanyaan yang sekarang muncul adalah, apakah ini saatnya panik, menunggu, atau mulai justru membeli saham? Karena menariknya, di saat banyak investor takut masuk pasar, beberapa investor besar justru mulai melakukan akumulasi. Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Halo Sobat Cuan, beberapa bulan terakhir, kondisi pasar modal Indonesia sedang tidak baik-baik saja. IHSG mengalami tekanan cukup besar. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah juga melemah akibat berbagai sentimen global, mulai dari kebijakan suku bunga Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga keluarnya dana asing dari pasar negara yang berkembang. Akibatnya, banyak investor mulai khawatir. Sebagian memilih menjual sahamnya, sebagian memilih menunggu, dan sebagian lagi justru mulai mencari peluang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, kenapa IHSG dan rupiah sedang tertekan. Yang kedua, apa dampaknya bagi investor? Dan yang ketiga, yang paling penting, strategi apa yang bisa dilakukan investor saat kondisi seperti sekarang. Kenapa IHSG dan rupiah sedang tertekan? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, tekanan dari global. Saat suku bunga Amerika Serikat masih tinggi, investor global cenderung menempatkan dana mereka pada aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, dana asing keluar dari pasar dan berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua, rupiah melemah. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, investor asing cenderung berhati-hati. Karena selain resiko di saham, mereka juga menghadapi resiko nilai tukar. Yang ketiga, sentimen pasar yang masih negatif. Market saat ini sedang berada dalam fase ketidakpastian. Banyak investor memilih wait and see sambil mendukung data ekonomi berikutnya. Akibatnya, kombinasi tersebut, IHSG masih bergerak volatil dan cenderung berada di bawah tekanan. Apakah semua saham buruk? Belum tentu. Dan disinilah banyak investor yang salah paham. Ketika IHSG turun, bukan berarti seluruh saham turun. Bahkan dalam kondisi market merah pun terdapat beberapa sektor atau saham tertentu yang masih menunjukkan kekuatan. Karena itu, investor tidak cukup melihat IHSG saja. Investor harus melihat yang pertama, sektor mana yang kuat, yang kedua, saham mana yang mulai diakumulasi, dan yang ketiga, apakah ada sinyal teknikal yang mulai membaik. Bagaimana kondisi teknikal IHSG saat ini? Sekarang kita lihat dari sisi teknikal. Saat ini, IHSG masih berada dalam tren bearish. Harga masih bergerak di bawah MA13 dan MA21. Sementara MA13 juga masih berada di bawah MA21. Artinya, tekanan jual masih lebih dominan dibanding tekanan beli. Namun, setelah menyentuh area support 5250 hingga 5450, mulai muncul technical rebound yang membawa IHSG kembali menguat. Area penting yang perlu diperhatikan, area support berada di 5250 sampai 5450. Resisten yang pertama 6900 sampai 7050 dan resisten 7700 dan 7850. Selama IHSG masih berada di bawah area resisten, penguatan saat ini masih lebih tepat disebut technical rebound dan belum bisa dikatakan sebagai pembalikan tren bullish. Bagaimana dengan BBRI dan BBCA? Nah, untuk melihat respons investor terhadap kondisi market saat ini, kita bisa melihat dua saham perbankan terbesar, yaitu BBRI dan BBCA. Secara teknikal, BBRI masih berada dalam tren bearish karena harga masih bergerak di bawah MA13 dan MA21. Namun, setelah menyentuh area support 2520 hingga 2600, mulai muncul technical rebound yang cukup kuat. Area yang perlu diperhatikan berada di kisaran 2900 hingga 3000. Yang saat ini menjadi resisten utama. Jika berhasil ditembus dengan volume yang meningkat, peluang penguatan akan semakin terbuka. Namun, jika gagal, BBRI masih berpotensi melanjutkan fase konsolidasi. Kondisi yang hampir serupa juga terlihat pada BBCA. Setelah menyentuh area support 4800 hingga 4950, BBCA mulai mengalami technical rebound yang cukup kuat. Namun, saat ini BBCA masih menghadapi resisten penting di area 5.700 hingga 5.850.
Jika area tersebut berhasil ditembus, peluang kenaikan lebih lanjut akan semakin terbuka. Sebaiknya, jika gagal ditembus, kenaikan saat ini masih lebih tepat disebut sebagai technical rebound. Menariknya, baik IHSG, BBRI maupun BBCA sama-sama menunjukkan pola yang mirip, yaitu rebound dari area support penting setelah mengalami penurunan yang cukup dalam. Panik, menunggu, atau membeli. Nah, ini pertanyaan yang sedang dihadapi banyak investor saat ini. Ketika market turun tajam, biasanya ada 3 tipe investor. Ada yang panik dan menjual sahamnya, ada yang memilih menunggu hingga kondisi membaik, dan ada juga yang mulai melakukan akumulasi secara bertahap. Menariknya, banyak investor besar justru mulai mencari peluang saat market sedang dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, strategi yang sering digunakan bukanlah langsung all in, melainkan masuk secara bertahap sambil tetap memperhatikan resiko. Jadi Sobat Cuan, pelemahan rupiah dan tekanan pada IHSG memang menciptakan ketidakpastian di pasar modal Indonesia. Secara teknikal, IHSG, BBRI, dan BBCA mulai menunjukkan tanda-tanda technical rebound di area support penting. Namun, ketiganya masih menghadapi resisten yang menjadi penentu apakah rebound ini hanya sementara atau menjadi awal perubahan tren yang lebih besar. Artinya, peluang mulai muncul, tetapi resiko tetap perlu diperhatikan. Jadi menurut kalian, di kondisi market saat ini, lebih baik panik, menunggu, atau membeli secara bertahap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, do your own research, kelola resiko dengan baik, dan sampai ketemu di CMM selanjutnya.